Ya, selamat datang di Skeptis. Hari ini kita akan membahas tentang mitos-mitos hantu yang ada di Indonesia bersama narasumber saya, Bung Sandi, yang bergerak Malam. di acara Supernatural. Selamat malam, Bung Sandi. Selamat malam juga. Selamat malam. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Oke, sehat. Nih COVID begini masih nyari-nyari hantu kah? Masih tetap ya? Masih tetap. Masih tetap. Oke. Karena kita kan nggak berhadapan dengan manusia. Oh, udah di Karena Indonesia kita ya. hanya dengan hantu. Kan siapa tahu gitu pocong-pocong juga terkena virus tau. Tidak mungkin tapi. Untuk pemirsa sekadar tahu aja, Bung Sandi punya YouTube tentang hantu ya? Punya. Namanya Ghost Ranger Indonesia sama fotografi hantu Indonesia. Oh, Ghost Ranger Indonesia. Iya. Itu bergerak di Kita memburu hantu, memburu hantu, mematerialkan hantu. mematerialkan hantu. Dengan mitos-mitos karena kita pengen mematahkan mitos-mitos yang ada dan berkembang di masyarakat saat ini dari dulu. Dari dulu. Hmm. Oke. Itu channelnya udah berjalan berapa tahun ya? Kalau channel yang sekarang Ghost Ranger itu baru berjalan 3 bulan. Baru 3 bulan. Ya, 3 bulan. Jadi kalian ke tempat-tempat angker gitu ya? Iya. Bawa kamera. Oke, pertanyaan saya sih mudah. Emang bisa gitu nangkep hantu pakai kamera? Bisa sih, karena gini Bung, saya jelaskan sedikit ya. Jadi Bung punya remote TV kan di rumah, Iya, atau remote AC. Iya, ada. Mungkin ada remote AC. Oh, nggak ada, itu nggak tahu kita kemana remote AC-nya. Kita coba remote AC. Nah, ini remote AC ini kan infrared ya di sini ya. Iya, infrared. Nah, hanya bisa dilihat oleh Kamera. kamera aja. Kamera. Nah, hantu pun itu sama halnya seperti infrared ini. Jadi batasan manusia itu bisa melihat di atas tidak bisa melihat di atas ungu yaitu ultraviolet, Yeah. dan di bawah merah yaitu infrared. Nah, hantu itu kalau pengen terlihat oleh manusia itu sama dulu ataupun di atas gelombang infrared itu. Nah, satu-satu cara alat bantu untuk menangkap hantu atau jin lah ya Yeah. namanya, itu menggunakan kamera. Karena kamera itu 1 frame per second. Jadi ngejepret atau menangkap kamera itu, jadi kalau kedipan mata kan kadang-kadang kapas gini nggak ada ya. Nggak ada, iya. Nah, kalau kamera tek 2 kali jepret itu ada minimal 1 foto kita dapat sosok penampakan, namun tidak 100%, paling sekitar 60%. Karena keburu menghilang gitu. Oh, jadi kalau kan kita sering lihat ya di Instagram atau di Facebook itu ada orang foto di belakangnya ada penampakan atau apa. Itu bisa jadi benar. Bisa jadi benar, bisa jadi itu emang mungkin editan juga orang iseng. Editan, Kan ada juga kan yang emang iseng yang khusus Iseng buat khusus. meramaikan kancana Instagramnya di dia. Indonesia. Oh, oke. Buat ngeramai karena pernah ada denger cerita tentang diculik bis ya kayak segitu. Iya, ada. Itu kan jadi viral kan. Iya. Ya mungkin ada benefitnya juga buat si orang tersebut untuk menaikkan cerita horor dia Ya. gitu. Oke. Nah, Bung Sandi kan udah 3 bulan ya berjalan Ghostbuster-nya. Kalau untuk Ghost Ranger Indonesia Ranger, ini channelnya berjalan 3 bulan. 3 bulan. Itu udah tempat mana aja nih yang udah disinggahi oleh kalian? Untuk waktu 3 bulan terakhir kita paling jauh itu di daerah Cilegon. Cilegon. Iya, bekas villa terbengkalai yang emang katanya mitosnya angker. Tapi setelah kita buktikan dengan teknologi, kita kan mainnya nggak pakai supranatural atau Iya. hal-hal klinik, misalkan bawa dupa Bawa dukun atau gitu, apa, nggak. nggak. Kita lebih ke teknologi karena ingin supaya masyarakat di Indonesia gitu jangan sampai terlalu ketakutan terhadap hal-hal yang memang membuat kita itu dalam sehari-hari itu tertahan. Contoh misalkan Bu, di Indonesia itu mitos yang masih banyak mitos-mitos yang berbau beredar ya, seputar contoh misalkan ada satu rumah angker, padahal itu strategis buat usaha. Namun gara-gara itu karena ada mitos usahanya nggak jalan. jadi nggak jalan yang tadinya mau niat usaha, jadi nggak jalan. Makanya bedanya orang Indonesia dengan orang luar negeri. Orang luar negeri itu lebih merasionalkan suatu hal. Ya, nggak harus membawa-bawa hal-hal yang supranatural. Walaupun memang hal-hal gaib itu kita patut pungkiri, itu kita percayai karena kita ada. ya percaya seperti itu ada bawahnya, cuman tidak dilebih-lebihkan. Oh. Karena media-media sekarang kan ataupun channel-channel yang sekarang kan kebanyakan terlalu melebih-lebihkan suatu hal yang memang sebenarnya nggak harus dilebih-lebihkan gitu. Oh, selama 3 bulan ini ke tempat singgah, ke tempat angker itu segala macam, pernah ada kejadian nggak kayak kesurupan atau tiba-tiba kan kita kayak ada mitos ya, ada mitos kalau misalnya ada hantu
jempol kaki kita tuh dempet. Suka nempel lah gitu, nggak bisa lepas gitu kan. Kebetulan selama saya hunting ya Bu, kebetulan saya aktif di dunia fotografi hantu Indonesia kan. Itu komunitas saya itu dari tahun 2017 sampai 2020 ini saya nggak pernah mengalami kesurupan ataupun hal-hal apalah. Ya walaupun memang ada suara-suara aneh lah. Ada suara-suara mungkin aneh. Suara-suara binatang gitu, cuman dimanifestkan oleh otak kita dan pendengar kita itu suara tangisan atau apa. Tapi tim gitu gak ada yang kesurupan kah? Gak ada. Belum pernah sama sekali. Aman semua. Aman, karena kita menggunakan teknologi, Bu. Teknologi semua. Oh, jadi kalau misalnya kita lihat channel-channel yang lain itu kenapa bisa kesurupan itu? Ya mungkin memang bisa kali. Emang bisa. Mungkin. Tapi ya kalau kita selama hunting atau explore gitu tempat-tempat angker memang itu tidak pernah namanya kesurupan. Oh gitu, oke. Kawan-kawan semua, sekarang kita akan membahas tentang mitos-mitos nih. Ya boleh Bu. Kita kan semua tahu ya di Indonesia itu kental banget sama yang namanya mitos ya. Mitos kalau misalnya kita nyapu gak bersih nanti dapatnya yang berewokal atau apa segala macam pernah kan. Nah kita akan bahas mitos tentang hantu nih. Ada 5 mitos yang udah saya kumpulkan. Boleh Bu. Coba saya mau nanya ke Bung Sandi sebagai YouTuber hantu kan. YouTuber hantu, iya. Oke. Yang pertama, mitosnya itu jangan keluar malam, jangan keluar setelah maghrib, nanti kita diculik oleh wewe gombel. Itu wewe gombel nyulik anak kecil tuh cerita. Itu gimana itu menurut Sandi? Kalau menurut saya sih cerita-cerita itu tuh emang kan zaman dulu kan emang Indonesia masih terkesan hutan juga. Iya, terhutan. Hutan banget karena kan emang kita hutan tropis terbesar juga kan di dunia sebagai paru-paru juga. Dan rumahnya itu paling kalau di kampung-kampung, contoh di kampung saya itu jauh-jauh Bu. Iya bisa 5 meter atau 5 meter atau dekat. Dekat ya Pak? Jarak 100 meter. 100 meter gitu. Ya, kebun-kebun rumah. Nah mungkin karena dulu kan suka dipaksa, kalau saya Islam kan ya, supaya ngaji dan itu kan setiap maghrib itu harus ngaji gitu. Nah makanya nggak boleh main lewat maghrib. Jadi di istilah cerita-cerita yang kayak gitu supaya anak-anak yang emang zaman dulu itu nurut kepada orang tua dan dia langsung ngaji, karena kan kita tuh butuh ketakutan baru kita kan tidak baru nurut kan gitu. Harus ada contoh lagi nih. Bung, contoh pernah ada pos kamling nggak di kampung? Ada. Kalau hari-hari biasa nggak ada kejadian, malahan nggak ada pos kamling kan? Iya. Tapi setelah ada pos kamling, setelah ada kayak kemalingan, baru ada pos kamling. Nah, jadi apa? Jadi Indonesia, kalau orang Indonesia itu harus ada kejadian dulu baru diantisipasi sama mereka. Ya gitu intinya, kayak seperti itu supaya pas mitos itu mitos-mitos contoh untuk menculik anak, sebenarnya itu mitosnya baik juga dalam artian supaya anak-anak tidak main lebih dari maghrib karena malam itu kereta kejahatan atau siapa tahu kalau nggak diculik wewe gombel, siapa tahu diculik orang lain atau kan tersesatkan gitu. Iya betul. Kayak gitu sih. Jadi untuk anak-anak kecil jangan keluar saat maghrib. Ingat tuh. Takut diculik om-om. Diculik om-om kalian. Oke, yang kedua nih, katanya pocong itu keluar karena minta tolong tali pocongnya dibukain. Jadi dulu kalau misalnya dikubur itu kan tali pocong biasanya dibuka. Iya. Ini karena mungkin ada suatu insiden, ada lupa atau apa, tali pocongnya nggak dibuka. Jadi pocong-pocong itu pada minta tolong. Nah, menurut Bu Sandi gimana tuh? Kalau menurut saya sih, emang sih berbeda-beda mitos ya setiap daerah. Tapi ya itu emang mitos yang berkembang di masyarakat buat apa ya? Saya juga belum ketemu nih. Kenapa? Kalau untuk masalah ini belum ketemu. Namun yang saya lihat sih perwujudan jin itu sebagai yang menampakkan, sebenarnya kan jin itu, jin yang sekarang ataupun hantu-hantu yang di Indonesia sekarang itu perwujudan dari mindset orang tua terdahulu, Bu. Ada gak misalkan pocong, kuntilanak atau genderuwo di luar negeri? Nggak ada. Nggak ada. Mungkin ada, cuman beda penyebutan mungkin. Kayak pampir kan kita nggak ada kan. Mungkin mitos mereka juga berbeda di sana. Jadi mindset yang nampakin juga, karena jin itu sebenarnya kayak gimana ya, tergantung mindset mempersuasikan pikiran kita, Bu. Ketika kita takut kepada suatu hal, misalkan pocong, terjadilah pocong. Namun kalau di agama Islam sendiri, pocong itu sebagai perwujudan mengingatkan kita bahwa kita akan mati dan dibungkus seperti itu. Kalau saya tahu sih kenapa harus ada nampakin pocong kayak itu, mengingatkan kita juga supaya kita ingat bahwa kita akan mati gitu. Buat penonton yang tahu kenapa ada pocong, coba komen-komen di bawah, oke? Biar bisa menjawab juga. Oke, mitos yang ketiga, katanya penangkal tuyul itu pakai jarum dan kepiting. Ini katanya nih ya, tuyul itu takut kalau ada jarum-jarum. Dan dia tuh suka sama kepiting, jadi dia main-main sama kepiting.
Itu gimana tuh? Saya kalau untuk ini jujur kalau saya kan bukan mengungkap mitos hal itu ya. Ya, kalau gitu tentang Iya. itu ya. Cuman kalau saya itu mengungkap mitos-mitos, contoh lah, ada satu rumah ada pohon besar, awas di situ ada kuntilanak merah. Nah saya buktiin ada gak? Saya pantengin tuh atau sendirian di lokasi tersebut sampai keluar memang itu mitosnya ada. Kalau memang ada, kita bilang ada. Kalau emang nggak ada, kita bilang nggak ada, emang nggak serem. Cuman mungkin kalau hal-hal yang seperti itu tergantung mindset masyarakat setempat gitu. Tapi menurut Bung Sadi, tuyul itu emang dipergunakan untuk maling gak sih? Kan kita tahu ya beredar kalau saya tuyul itu untuk ngambil duit, untuk nyolong atau apa. Emangnya bisa suatu setan dipergunakan untuk hal seperti itu? Kalau untuk itu, Kalau pandangan Bung Sandi ya? kalau pandangan saya sih nggak bisa ya. Nggak bisa ya? Kalau emang bisa itu bang-bang rampok aja sama tuyul. Iya bener juga sih. Itu bank-bank dunia itu kenapa kita gak kirim tuyul aja tuh ya? Bener tuh. Tapi kan nggak mungkin kan? Ini gak mungkin juga. Jadi nggak ada kan? Jadi nggak ada. Ya mungkin itu hanya kepercayaan-kepercayaan leluhur kita terdahulu gitu. Oke, jadi kalau misalnya orang-orang duitnya hilang itu bukan karena tuyul. Anak Anda ngambil duit Anda. Bisa jadi kan? Iya, karena itu anak-anak. Anak-anak Anda ngambil duit sendiri. Iya, iya, iya. Oke, yang keempat katanya pelihara jenglot bisa bikin hidup abadi. Itu Orochimaru itu gak usah gue bunuh Sasuke harus saja. Pelihara aja jenglot. Kalau saya sih nggak percaya lah. Gak percaya. Nggak percaya lah. Kan Ya. kalau mati hidup itu kan bukan jenglot yang ngatur. Kalau kebanyakan saya pernah nih, banyak juga hewan jenglot itu kebanyakan juga bukan manifest ya. Banyak buatan manusia, Bu. Iya kan? Soalnya ada saya satu waktu ada jenglot ya ditemuin oleh teman saya, emang katanya di pantai dibuang. Taunya di dalam si jenglot itu ada bekas kayak boneka. Bukan bekas sih, boneka. Boneka Barbie. Barbie yang dibentuk gitu. Dan si kulit-kulitnya itu dari telur, darah hewan sama daging-daging hewan. Jadi bukan murni dia itu Manusia yang mengecil. ya kayak gitu. Mungkin ada kali, Ya, tapi yang saya temukan nama teman-teman saya gitu yang tahu itu nggak ada. Kan mitosnya itu jenglot itu berasal dari manusia ya. Dia yang tapa katanya kan. Yang bersemedi yang lah. bersemedi yang mengecil dia. Oh jadi nggak ada yang kayak begitu yang Kalau menurut saya nggak ada sih. mustahil juga Ada sih. juga itu cuman gimmick doang sih buat ngeramein. Iya, kalau misalnya ada, kenapa dari banyak orang yang mati gitu? Betul. Iya, betul kan? Oke, ya yang kelima, suara besar berarti jauh, suara kecil berarti dekat. Itu kalau misalnya kita dengar kuntilanak tuh ya. Ini berasal dari kuntilanak. Kalau misalnya kita dengar suara cekikikan tapi dia besar, itu berarti dia jauh tuh, Iya. jauh banget. Tapi kalau misalnya kecil, itu berarti dekat sama kita. Itu pernah gak ketangkep gitu, ada suara gitu ketangkep di kamera atau gimana? Kalau emang kayak gitu kan saya juga percaya ya. Dalam artian emang agak percaya dalam hal-hal suara kayak gitu. Cuman mungkin itu suara kuntilanak atau enggak suara hewan kan. Soalnya pernah waktu itu di pabrik daerah Bogor ngedengar suara kayak perempuan nangis gitu. Tapi itu kayak jauh ngedekat gitu, kayak kebawa angin jauh. Kayak kebawa iya. suara kebawa angin Kayak gitu. gitu. Tapi emang pas difoto dapat kuntilanak. Dapat kuntilanak. Cuman tipis. Tipisnya Tipisnya kan sosok hantu itu bisa ditangkap kamera nggak bisa 100%. Iya. Hanya 50%, kalau nggak paling jelas itu waktu itu teman saya 70%-an lah. Itu ada yang nampak. Cuman ya kita kalau untuk masalah ini percaya sih saya. Percaya. Kalau masalah itu. Soalnya emang ada suara-suara yang kayak gitu. Untuk nangkep hantu itu butuh kamera khusus atau enggak sih? Enggak sih, kamera handphone pun bisa. Kamera handphone Justru pun bisa. saya kebanyakan nangkep hantu ya, motret itu jarang pakai DSLR. Entah kenapa, mungkin energi panas yang dihasilkan DSLR itu kurang. Kalau HP, pernah waktu itu kita penelitian ataupun membandingkan pakai HP yang emang bukan ngeheng. Dia panasnya itu sedang-sedang aja sama HP yang emang overheat. Panas banget, kan suka ada tuh. Iya, Kayak iPhone, kayak Asus atau ya, segala macam. Asus juga, iPhone juga kan. Pas moto itu selalu dapat ketika panas. Ketika panas. Mungkin pas ketika panas tersebut itu si handphonenya itu mengeluarkan energi yang berlebihan, jadi larinya infrared, menghasilkan energi infrared kali ya. mungkin. Jadi bisa menangkap hantu gitu. Jadi kalau sebelum kita nangkep hantu, kita main ML dulu sampai apa panas baru gitu. Bisa jadi. Bisa jadi. Jadi kebanyakan harus panas dulu HP Panas baru dulu. bisa nangkap sosok makhluk gaib yang berwujud ya, entah mungkin itu pocong atau enggak kuntilanak dan sebagainya gitu. Tapi untuk kamera DSLR itu jarang. Jarang Sekitar banget. kemungkinan dari 10 itu hanya
4 lah kalau 4 kali atau 4 sampai 5 kali ya gitu. dapat dari kamera DSLR. Tapi kalau untuk HP kebanyakan ketika hunting itu dapat terus. Terus. Ah. Oh, berarti kalau misalnya kawan-kawan ingin menjadi YouTuber hantu, modalnya cuma satu, HP. Bener nggak? Betul. Kalau teman-teman pengen jadi YouTuber hantu, HP aja udah pakai, gak usah DSLR, gak usah kayak podcast kayak gini deh. Ada mic, cukup HP. Bener nggak? Betul. Betul banget. Terus Bung Sandi, baru nanya nih, kan di Indonesia masih beredar yang namanya ilmu hitam. Ilmu-ilmu hitam kayak santet, apa segala macam. Itu Bung Sandi percaya nggak sih sebenarnya? Dibilang percaya, saya agak percaya. Cuman dibilang percaya banget enggak. Karena gimana ya? Hal-hal yang emang gaib itu nggak bisa dibuktiin secara apa ya? Secara nyata Iya gitu. nyata bahwa itu dia ada. Soalnya kebanyakan yang saya tahu pernah waktu itu banyak anak indigo kan gitu. Indigo kan dia punya supranatural, walaupun memang ada sebagian yang memang dia punya, tapi kebanyakan di Indonesia sekarang hanya mengaku-ngaku saja. Soalnya kita pernah bikin settingan ada suara-suara aneh, terus kita tanya kepada indigo yang Indigo emang yang ada. dia ngakunya indigo. Pas ditanya, iya ini cerita tentang ini padahal itu bohongan, udah kita setting gitu. Iya. Tapi dia ngomongnya percaya bahwa itu emang ada, tapi kata diri saya dan teman-teman itu emang nggak mungkin. Kenapa? Karena itu settingan gitu. Udah kita setting suara-suaranya dan cerita-ceritanya, tapi anak indigo itu bilang itu ada. Tapi kan bisa jadi tuh orang indigo itu dia tidak bisa membedakan yang mana yang asli dan mana yang enggak dong. Bisa jadi. Bisa jadi kan? Jadi saya bilang percaya iya, tapi nggak dibilang percaya banget gitu. Setengah lah, 50%. Setengah lah. Soalnya kan banyak banget beredar kayak warteg. Ini warteg makanya kalau kita makan di tempat enak banget nih. Tapi kalau kita bawa pulang rasanya udah pahit gitu, udah nggak Pernah enak. ngerasain gitu? Enggak sih. Jadi Nggak berarti pernah. masih mitos kan? Masih mitos banget. Masih mitos dan cuman mulut ke mulut. Mungkin dia membuat cerita itu buat menjatuhkan pesaingnya. Misalkan pesaing usaha kan? Persaingan usaha. Oh. Ini warteg penuh banget nih. Jangan, ini warteg saya mah Islami atau Islami atau apa, gitu. halal dan sebagainya kan, bisa jadi kan. Bisa jadi juga. Oke, kawan-kawan semua, kayaknya kita udah ngomong panjang ya. Ya panjang banget. Panjang banget, lumayan Mungkin kita. nanti kalau emang teman-teman pengen nanya seputar hantu dan makhluk gaib, bisa DM ke IG-nya Fotografi Hantu Indonesia dan Ghost Ranger Indonesia. Ingat kawan-kawan, follow IG Ghost Ghost Ranger Indonesia Ghost Ranger Indonesia dan fotografer hantu fotografi hantu Indonesia. Oke semua, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini. Terima kasih.